warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sehat, sempat dan kuat hadir di Serambi Rumah Dinas Bupati pada hari ini dalam rangka silaturahmi dan hal biasa di antara kita yang dipercaya oleh negara, dimanakan oleh masyarakat untuk membina umat yang ada di wilayah Kabupaten Batanghari, tentunya dengan porsi kita masing-masing. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari, Bapak Ajipuri, beserta jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini. Wakil hadir dulu Bapak ini. Yang sama-sama kita muliakan Ketua FKPP dan seluruh pengasuh pondok pesantren yang hadir pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati Pak Asosiasi, Senior dan Kepala Keskompol, sebagai seluruh ibu Kabupaten Batanghari. Yang saya muliakan Bapak Ibu, kepala sekolah, para guru, dan pegiat agama yang hadir pada kesempatan malam hari ini, hadirin yang berbahagia. Rupanya Pak Jupri ini menjadi ketua kelompok terbang, pasti duduk di paling depan. Saya kalau tugas keluar daerah, kalau bupati itu kan jatahnya di bangku bisnis, tapi tiketnya lebih mahal. Saya bilang, gak usah ngambil bisnis, bukan dalam rangka untuk hemat deh. Karena bupati itu tak dapat duduk depan, makanya saya sering naik layar dulu depan dulu, sampai ini masih duluan. Karena pesawat itu pasti depan sampai duluan. Pak Jupri ini mudah-mudahan sampai kesungguhnya duluan nanti depannya. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, memang menjadi tantangan kita bersama untuk meyakinkan warga masyarakat kita kalau dia mendoakan keluarganya sedang beribadah haji, mendoakan keluarganya sudah meninggal dunia, tidak perlu nempel-nempel terus. Kadang-kadang nempel-nempel terus, baca Fatihah tidak, baca doa tidak, cuma nempel terus. Orang ngantar demi ngantar, tapi tidak ada hal yang didoakan. Nah ini menjadi tugas kita bersama. Nanti pada satu ajak dai kita kepala desa untuk diyakinkan bahwa kepergian orang yang disayangnya itu diiringi dengan doanya itu tetap bisa membuat keluarganya selamat dan bisa beribadah sebagaimana mestinya. Sampai ke Jambi kita dapat nengok juga dia kan, batas pulang lambai itu. Justru ditawari kepada keluarga jemaah haji di Batanghari tahun ini, Pak Jupri, kalau kamu nak antar, jangan tanggung-tanggung. Kalau tidak batas bulian deh, kalau itu sampai ke Mekah dulu. Antar loh. Kalau tertanggung batas Jambi deh, 2 tahun tidak juga kan? Ada satu hal kebiasaan di masyarakat kita, latahnya keikutan. Orang macam itu tidak macam itu, ya kan? Nah, cuma dikemenakan lah, saya tengok ada keikutan. Karena Nabi itu suka dengan warna hijau, dipakai warna hijau. Bagus sekali kan? Ya. Karena tidak dong yang kita baca-baca Nabi itu suka warna merah. Coba lagi ya. Tapi itu bagian dari warna, dinamika dari itu. Bapak Ibu semua, begitu banyak keberhasilan kawan-kawan di jajaran Kemenag untuk membina umat di posisi tahun 2023 kemarin. Saya selalu mengikuti, jadi tidak tahu nih apa betul apa salah, nanti dikaji BPS dulu. Saya indikator keimanan, indikator ketakwaan dengan tantangan zaman saya ini, saya membuat zakat itu nomor 1. Jadi orang yang patuh dengan zakat, saya anggap dia jauh lebih beriman pada yang lain, pada indikator lain. Indikator lain banyak kan, baik dengan tetangga, ya, sopan santun dengan orang lain, itu banyak indikator orang yang beriman. Tapi saya menempatkannya di nomor 1 di zakat. Tahun 2022 ekonomi kita tumbuh luar biasa, pendapatan per kapitanya naik luar biasa, kesenjangan turun, jadi antara si kaya dan miskin tidak jauh dan jarak. Tapi laporan Basnas zakat itu tidak naik sejumlah tahun sebelumnya lah, sesuai pada saat Covid. Kemudian di tahun 2023 lebaran kemarin ekonomi kita masih tumbuh, pendapatan per kapita masih tumbuh, tapi tidak sekencang tahun 2022. Tapi zakatnya jauh naik. Berarti apa? Kawan-kawan semua sudah berhasil meningkatkan keimanan dan ketakwaan warga masyarakat Kabupaten Batanghari yang wajib kita bina ini. Kemudian juga
karena Kemenang ini bukan hanya membina umat dari sisi bidang, ada sisi tarbiyah. Tarbiyahnya bisa lewat sekolah, ya, bisa lewat penyuluhan. Dan kemarin kita ketemu bulan puasa juga sebagai bulan tarbiyah. Banyak lagi yang diajarkan oleh Bapak Ibu semua kepada warga petani. Apalagi contohnya, dulu kalau ada pemilu, begitu banyak silaturahmi yang terganggu. Ada perselisihan, karena ada perbedaan pilihan. Di pemilu kemarin tidak ada. Boleh katakan tidak ada riak. Dia tetap bisa menggunakan hak sesuai seleranya masing-masing. Dan alhamdulillah di orang Matahari pandai berbagi dia, sehingga semua dapat kebahagiaan selama pemilu kemarin. Tidak ada yang kebahagiaan. Nah, baik-baik kalau. Jadi itulah model-model entah keberhasilan, entah kegagalan, tidak tahu Gus. Karena saya tanya Gus, harap tuh Gus. Itu agak kabur-kabur lah kajian antara halal dan haramnya kan. Tapi hal besarnya silaturahmi tidak terganggu. Ini keberhasilan Bapak Ibu semua. Kemudian semua kita berusaha ikhtiar dan doa bagaimana sehabis Ramadan kita kembali fitri. Ada berbagai versi kembali fitri. Ada yang anggap seperti bayi. Ada lagi kajian komprehensifnya seperti bayi itu hatinya saja. Karena yang lain tidak mungkin balik seperti bayi. Apa yang contohnya tidak mungkin balik seperti bayi? Fitrah kita. Kalau kita jadi pegawai negeri sampai di sini jadi pegawai negeri lah. Kalau kita jadi pejabat politik ya sampai di sini jadi pejabat politik lah. Kita bagaimana semua kembali ke fitrah kita. Kita menjadi guru pesantren, bagaimana fitrahnya menjadi guru pesantren. Fitrahnya apa? Kembali ke niat awal kita dulu. Coba kawan-kawan ingat, karena saya mantan pegawai. Ingat tak niat awal kita pada saat kita daftar jadi pegawai dulu? Ingat tak pada saat kita minta tolong jadi tenaga kontrak dulu? Ingat dengan niat awal, pasti bagus semua niatnya. Sehingga segala macam hal diteken di atas meterai. Tak ada dibaca lagi. Sodor yang ngatur, teken. Siap ditempatkan di mana saya, teken. Ya kan? Siap bekerja di sepanjang hari, teken. Galau jadi teken. Berarti aku niatnya baik, bahwa kita akan kerja keras. Kita akan berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mudah-mudahan kita semua ingat dengan niat itu, sehingga kita kembali ke fitrah kita masing-masing. Kalau sudah begitu, menjadi itulah kita sebagai seorang manusia. Dan kita yakin bahwa tujuan kita pasti meninggalkan hal baik. Saya selalu sampai ini yang saya paling ingat dari pesan orang tua saya. Kalau kau diberikan jabatan publik sesuai ajaran agama dan sesuai perkembangan dunia, akan lebih mudah untuk berpahala dengan kerja baik kita, dengan pelayanan baik kita. Apa pahalanya? Pahalanya menjadi amal jariah Bapak Ibu semua. Pada saat guru madrasah mengajari muridnya yang baik, sehingga dia bisa jadi orang hebat, dia bisa jadi orang anak yang berbakti kepada orang tuanya, dia punya ilmu yang bermanfaat, sehingga ngalirlah pahala ke guru. Kasih baktinya bisa juga, tak bisa juga kasih baktinya. Kalau SK guru lancar, tidak ada hambatan, terus surat tugas tidak terhambat, sehingga guru bisa bekerja dengan baik, sehingga dia bagian dari amal jariah itu tadi. Dengan menjadi umaro akan lebih mudah kita untuk mendapat surga. Godaannya banyak juga. Maka umaro itu sama derasnya ke kanan dan kiri kan. Nah, ke kanan deras dan kiri deras juga. Nah, ini tantangan kita Bapak Ibu semua. Ada satu fenomena di semua institusi yang ada di Indonesia itu, Bapak Ibu. Dulu begitu akurnya pegawai di semua instansi. Kini, karena kita dididik untuk berkompetisi dan semua posisi itu menjadi berbentuk piramida, semakin ke atas semakin sedikit jabatannya, sehingga kadang-kadang kita bersaingnya tidak sesuai dengan syariat lagi. Nah, ini juga kita harus ingat Bapak Ibu semua. Makanya sering dianalogikan orang, kalau dalam karir kita, dalam rangka kita mengembangkan diri kita, dalam rangka kita menambah manfaat kita, kan kalau kita jabatan naik itu bertambah manfaat. Kalau jadi kuaket kan manfaatnya sekecamatan, kalau jadi kakak kemenang manfaatnya sekabupaten, kalau jadi kakak kemenang manfaatnya seprovinsi. Semua pasti pengen naik jabatannya dalam rangka menambah manfaat, bukan untuk kebanggaan, karena bukan tempat untuk kebanggaan. Tapi dalam proses itu kadang-kadang kita meninggalkan syariat. Maka sering dianalogikan kalau karir kita seperti orang manjat pinang, boleh nijak kawan tapi bau juga, jangan kepalanya. Kalau kepalanya masih keterajangnya gitu. Nah, karena pasti ada yang kalah, ya kan? Tidak mungkin kan ini berbentuk piramida. Sama dengan Pemda juga begitu, Bapak Ibu semua.
Semua perusahaan kalau dikatakan bisa mencapai topnya di sekda, cuma satu jabatan. Akan pernah begitu. Nah ini kadang-kadang mencederai silaturahmi di antara kita bersama, Bapak Ibu semua. Kuaket 8, kuaket ini salah seorang nanti pasti jadi kakak kemenangnya. Entah rezeki siapa, entah siapa kerjanya lebih baik. Saya dulu waktu awal masuk pegawai, ini berbagian, berbagian karena bapak saya lama jadi pegawai, dia sampaikan, dia kau kaget kalau jadi pegawai, setelah kau dapat SK, karena lulus nih tes PNS, setelah dapat SK, kaget kau pasti jadi anak buah, baru jadi PNS, CPNS terus jadi PNS, pasti jadi anak buah. Kemudian naik kau golongan, kaget mungkin menduduki jabatan eselon 4, eselon 3. Kau pasti ketemu atasan kau yang lebih bengak dari kau, yang lebih malas dari kau. Tapi dia jadi atas kau. Apakah kita harus protes? Apakah kita harus menolak itu? Tidak boleh kata orang Muslim. Kenapa tidak boleh? Karena pasti ada yang ditengok Tuhan di dirinya yang lebih daripada kita, sehingga dia diberikan posisi lebih tinggi dari kita, yang mungkin secara kasat mata kita tidak bisa nengok. Pasti ada hal baik di dirinya. Mungkin baik dengan bininya, ya kan? Atau baik dengan orang tuanya. Tidak. Nah kita tidak tahu itu semua. Nah, sehingga Bapak Ibu semua setelah usaha dan ikhtiar kita, ya takdir kita balik ke rukun iman tadi kan? Karena di pesan Pak Jupri agak tahu saya dikit lah. Balik ke rukun iman tadi, bahwa usaha, ikhtiar dan doa yang kita yakini sesuai ajaran kita, bahwa yang bisa mengubah nasib itu ada dua hal, usaha kita dan doa kita. Itu sudah kita lakukan. Ternyata masih juga belum berhasil, berarti Allah memberi yang terbaik untuk kita semua. Ini yang sering merusak silaturahmi dan kita bersama. Sahwat-sahwat begini bisa jadi kita terima, cuma bini kita pula ngomong, ayah atau enggak niat itu udah jadi kuat kayak dulu nikah, kan orang nggak salah nyolebat pula jabatan ini gini. Ada pula bininya kadang yang mempengaruhinya kan, karena kita lelaki bini gitu, datang lagi betul juga dulu ngawin orang masih enggak ada itu, apa pula jadi bos awak ini gitu kan. Ada di Badari ada tuh, itu pasti di tempat lain. Di Badari baik. Nah hal begini yang kadang-kadang merusak silaturahmi dia kalau kita bersama Bapak Ibu semua. Memang ujian keikhlasan itu luar biasa, Bapak Ibu. Saya waktu Pak Bustomi mau nyalek, saya sampaikan, Bang, abang kakek akan ketemu ujian keikhlasan. Wah, gimana pula tuh dia? Kakek ada orang yang abang tolong terus, yang abang bantu terus, entah apa urusannya, tiba abang nak nyalon kok, dia didukung abang. Rasa udah masuk akal pula gitu ya. Nah, apa coba beres nih. Nah lama, sudah pemilihan datang di situ. Memang dari bangsa kurang ajar yang muda gitu kan. Awas lah kalau mati, sudah datang awak gitu. Nah, itu ujian dari keikhlasan. Apakah kita masih ikhlas? Pada saat kita membantunya dulu, ternyata pas kita minta bantu dia tidak membantu. Pada saat kita ikhlas itu, berarti makom itu lebih tinggi. Saya sampaikan, Bang, saya ulama tidak loh. Cuman saya punya yakin satu orang yang berkhianat itu Tuhan ganti ribuan orang lain yang mungkin milik kita. Maka abang terpilih sudah. Kamu dia. Nah, kamu datang lagi ke sini kok. Aduh nela. Sudah lain di situ meninggal pula orang tua. Dia pun awak pula minta mandi gitu kan. Itu ujian keikhlasan baju beri lah. Nah kalau baju beri lewat kok. Dia lah makomnya tinggi. Kalau misalnya kan lagi soal keikhlasan tadi. Ya. Maka jadi ketua kelompok terbang tadi kan. Pasti sudah lebih makomnya dari kita semua. Nah ini yang sering merusak silaturahmi Bapak Ibu semua. Ya atau kita bersama. Ada tatap muka sering itu akan membawa kebaikan bagi silaturahmi. Ada juga yang sering tatap muka malah membuat keburukan bagi silaturahmi dan kita bersama. Dulu saya jadi kepala dinas, ada usulan dari pejabat di bawah saya, Pak Kadis, sudah-sudah ya pertemuan dengan Dago tiap bulan. Apa halnya? Gawe ini nengok-nengok kan penghasilan lakinya masing-masing gitu. Wah ini salah juga di pertemuan silaturahmi. Kita nganggap supaya dia lebih akur kan, supaya silaturahmi lebih baik lagi. Nah itu, jadi dengan kemajuan teknologi zaman sekarang pasti ada hal lain yang mungkin bisa mencederai silaturahmi di antara kita bersama. Kalau dulu kata orang mulutmu harimaumu, kalau sekarang jarimu harimaumu. Ada orang kalau bersuai loh lah, cuman pas ngetik di medsos pasti tidak oleh cakapmu. Ada yang menjadi itu model-model manusia gitu. Atau menjadi tantangan bagi Pak Ustaz semua untuk membinanya kan. Nah ini yang kejadian ini yang kadang-kadang merusak silaturahmi di antara kita bersama. Begitu mudah mengucapkan kata-kata silaturahmi, tapi implementasinya, penerapannya tidak segampang itu. Perlu keikhlasan dari diri kita semua, Bapak Ibu ya. Tadi disampaikan ada forum komunikasi
ya. Ada forum komunikasi hijrah, ada forum komunikasi pesantren, ada komunikasi anak usia dini. Sebenarnya komunikasi itu bagian kecil dari silaturahmi. Silaturahmi sesuatu yang lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Karena di sana ada koordinasi, ada komunikasi, ada supervisi, ada kritisi kan. Jadi begitu lengkapnya ajaran agama kita, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya untuk hal kebaikan diri kita semua Bapak Ibu. Kami sangat meyakini kita sangat sinergi, karena saya bukan di belakang hari saja, antara Pemkab dengan Kemenak ini sangat sinergi dalam bagian, tapi pastilah tidak sempurna. Saya juga sebagai bupati, maupun sebagai pribadi, maupun Pak Bagtiar sebagai wakil bupati dan seluruh jajaran, pasti ada ketidaksempurnaan. Mungkin dalam kebijakan, mungkin dalam sikap dan perilaku kami ada yang kurang berkenan atau mencederai silaturahmi di antara kita bersama. Kami dengan rendah hati mohon maaf lahir dan batin. Amin. Kalau seluruh jajaran Kemenak, apalagi NKPP, apalagi IGA, kan, tidak ada dosa dari bupati. Karena dia memang sudah orang yang sudah terhindar dari segala dosa. Saya tidak pernah dengar pegawai Kemenak ini ngatur-ngatur bupati. Pasti dikatakannya akan Kemenak lain. Kalau pegawai Pemda banyak ada bupati. Itu bagian dari otokritiknya kan. Tapi kalau Kemenak tak dengar sih. Ada yang ngatur-ngatur bupati. Kan? Ada sekedua. Kalaupun ada pegawai Kemenak ini ngatur bupati, pastinya dalam keadaan tidak sadar. Bisa lagi tidur, bisa lagi mabuk. Kalau sadar tak kan? Karena kita yakin dan percaya. Bapak Ibu semua, saya mau kegiatan di sini dari 3 Ramadan dan puncaknya di bulan Syawal. Keadaannya macam ini kan, lampunya macam inilah, ya, cahaya malam macam. Tapi malam ini kayaknya lebih terang, ya, serami. Saya dari keluar tadi nengok, lebih terang, apa lampu di kamar, ini lampu sebenarnya jelas. Ternyata memang aura ibu-ibu Kemenak keluar. Apakah glowing ini karena skincare? Tidak mungkin. Karena ibu-ibu lain pakai skincare juga. Ini pasti kena air wudhu ini, tidak pernah putus dari. Luar biasa lah air wudhu kan. Nah, itu lebihnya kemenakan mereka lain Pak. Dan memang saya teringat kemarin khotbah Idul Fitri 1 Syawal kemarin. Khotib menyampaikan bahwa seorang anak harus berbakti duluan kepada orang tuanya baru ke istrinya. Jangan sampai ada gelang bininya lebih besar daripada gelang maknya. Nah, bisa nanya ke pokoknya Kemenak. Coba balik ke yang jantan-jantan, tengok mana besar gelang bini dan gelang maknya. Kalau lebih besar gelang bininya, belikan maknya gelang baru supaya lebih besar. Jangan gelang bini dicabut, mahal. Mentang-mentang gelang mak lebih kecil, gelang bini dicabut, itu balak kalau itu. Dan memang itu menjadi tantangan juga Bapak Ibu semua. Bagaimana membuat keseimbangan di antara kita bersama. Ya, dan kita yakin kepuasan seorang manusia itu pasti pada saat bisa membahagiakan orang tuanya. Istri juga harus berbahagia, semua harus bahagia. Suami juga harus berbahagia. Nah, saya juga dengan keluarga, semua keluarga minta maaf ya. Kalau saya jadi saksi nikah agak cerewet Pak keluarga, ya kan? Saya baru dapat jawabannya Bapak. Salah seorang keluarga di Batahari, ada saya protes, kayaknya udah lepas mengucapnya. Bapak saksi, Bapak harus nyampaikan itu. Nah, kita bakal tegar orang ini kan? Nah, sebenarnya saya dapat dari tausiahnya Pak Nazarudin Imam Istiqlal pada saat nikahnya Bapak Gubernur. Ternyata bukan saksi berdua itu jadi saksi. Yang datang sini jadi saksi kalau. Kalau kan itu jadi saksi. Besok kalau ada yang ucap-ucap tidak betul, Bapak kan ulang. Karena Bapak Ibu semua tingkat perceraian di Batahari dan di tempat lain itu meningkat terus. Dan saya yakin ini ada proses yang salah. Karena sesuatu yang di hulunya keruh tidak mungkin hilir di jernih. Yang di hulunya jernih karena hilir di keruh. Nah, ini sama-sama kita bagi Bapak Gede. Ya, saya kan agak cerewet itu. Saya bilang masa jantan dia udah mau bini, dia tidak paham juga. Tidak ada hafal. Cuma namanya dengan bintinya, masa ada hafal. Harus disebut kalau mas kawin itu hafal juga. Nampaknya orang tua belikan mas kawin kan. Ya, walaupun dibelikan orang tua harus hafal juga apa mas kawin. Pas saja mas kawin, mana mas kawin lewat tadi gitu. Nah, kacau deh. Kan? Oke lah itu. Kalau Pak Saiko, strength. Saya ada hadir di pernikahan di Temesi, Pak Said itu jadi penghulunya.
Mana mempelai wanitanya? Lagi berias pak, tidak tengokkan ke saya. Kaki tidak tahu gitu. Tidak bisa pak lagi bang. Ya saya boleh masuk ke dalam. Jangan tengok ado dah mempelai. Karena hukumnya macam itu. Kalau saya mempelai lagi ada betul oleh wanita ya. Boleh lah pasti. Mungkin pernah kejadian dulu ngawinkan orang ceweknya lari gitu kan? Ya. Ada kejadian gitu pasti. Oh wajar lah. Tapi lah izin budesi sudah tuh ya. Iya, orang lagi berias kita tahu kan kalau lagi bersalin kan, pakai masuk-masuk mereka ngecek ya. Jadi kita pasti ada salah dan saya pasti ada salah Bapak Ibu semua. Dan saya terima kasih banyak bahwa kita kunjunginya dan organisasi yang sama untuk kemaslahatan umat yang ada di Kabupaten Batari. Banyak hal yang belum sempurna kita lakukan. Tentunya sinergi ini akan meringankan tugas kita masing-masing. Terima kasih banyak Pak Jupri dan sejajarannya bahwa kita terus bersama untuk berusaha memajukan Kabupaten Batari yang kita cintai. Ada apa-apa disampaikan Bapak Ibu semua, apa yang bisa kita lakukan yang kita lakukan bersama. Yang tidak bisa mungkin kita rencanakan di tahun berikutnya. Kita yakin sinergisitas ini akan membawa kebaikan dan kita yakin kebahagiaan yang terorganisir akan mengalahkan kejahatan yang terorganisir. Saya minta tolong seluruh jajaran Kemenang terus suarakan, terus informasi kepada masyarakat kita. Kalau mau hidupnya bahagia, kalau mau hidupnya sukses, pertama jauhi narkoba, kedua jauhi judi online. Dan saya dapat laporan kemarin dari semua kepala desa bahwa seluruh pegawai Kemenang ini tidak ada yang terkena judi online, tidak ada yang main judi. Wah, luar biasa Pak Jubri. Yakin Pak Jubri dengan laporan? Yakin? Oh, kalau yakin alhamdulillah. Saya agak kurang yakin, masa sebanyak itu tidak ada kan? Karena dulu orang main judi ini dari kawannya, karena main sesama manusia. Kini orang main judi dari kawannya ini cukup pakai hati itu lah. Ya, nah, maka kita tengok pegawai Pak Jubri itu yang di Makassar atau di mana. Kalau ada main HP, duduk berdua bertiga, 3-4 jam dan berteguran, 5 HP terus satu, kemungkinan besar juga lain. Kita boleh cakap lagi semuanya kan? Nah, tapi mudah-mudahan semua kita dijauhi. Karena Bapak Ibu, itu adalah sebuah kejahatan yang terorganisir yang kita harus perangi bersama. Kalau kita pengen generasi kita menjadi lebih baik. Kalau kita pengen generasi kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu yang mesti kita lakukan. Mungkin saja perkembangan yang dapat kami sampaikan. Dan kepada seluruh pengasuh pondok pesantren juga sampaikan kepada seluruh guru dan santriwatinya, kami juga mohon maaf apabila dalam sikap kami setahun terakhir ini ada yang kurang berkenan di hati seluruh jajaran pondok pesantren yang ada di Kabupaten Batari yang kita cintai. Kalau mana ketua Ijran, ketua Ijran, aduh, kalau ketua Ijran luar biasa, memperjuangkan Ijran itu mati-matian ya. Besok tidak boleh lagi, berjuang itu tidak boleh mati-matian. Kalau sempat mati dia itu bahaya itu. Tidak akan bisa menikmati. Jadi berjuang cukup optimal dan maksimal saja ya. Gila ya, gila begini semua. Dan kita akan membinanya bersama dengan PAUD yang ada di Kabupaten Batari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat semua, saudara-saudara semua. Kami juga minta maaf apabila dalam penyambutan kami, perayaan kami malam ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kami yakin dan percaya bahwa kami juga tidak sendiri. Dan pegawai rumah dinas Bupati ini luar biasa pelitaan. Ya, karena kegiatannya lah sebulan lebih di sini, pasti ada hilang. Kayak kalau yang sendok yang kurang lah, atau makanan yang kurang, mohon dimaklumi. Tapi kalau sampai ada yang tidak makan, cepat lapor ke Bupati, karena bahaya. Itu akan membuat umat itu tidak masalah. Karena orang Jambi ini kalau lapar, karena kamu telah bawaan. Apalagi kalau buntu kan. Nah, ya kata-kata saudaranya buntu kalau banyak dikit. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.